Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ail hadirun ikhwani jamaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah khatib berwasiat dengan wasiat takwa. Takwa dalam arti kata imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang dengan bekal takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ikhwani fillah arsyadakumullah, Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan dalam kitab Tauhid jilid yang pertama bab ketiga ketika membahas tentang tauhid uluhiyah, beliau menyampaikan bahwa ada 7 syarat bagi orang yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Salah satunya adalah al-mahabbah, al-munafi, al-bughdu. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, salah satu syaratnya adalah dia harus mencintai kalimat tersebut. Dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cinta itu kemudian menghapuskan kebencian. Maka Allah gambarkan indikator orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor yang kedua, ayat yang ke-165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman teramat sangat cintanya kepada Allah. Sedangkan di awal ayat ini Allah berfirman, wa minan nas, di antara manusia, mayyattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang yang mengambil tandingan bagi Allah dalam urusan kecintaan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan bagi Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang cinta kepada Allah tidak cukup hanya sekedar mencintai Allah, tapi kemudian dia mencintai juga tandingan-tandingan selain Allah yang kadarnya sama dengan kecintaan dia kepada Allah. Orang yang beriman yang hakiki, orang yang beriman yang sejati, teramat sangat cintanya kepada Allah. Dia mencintai apapun di dunia ini berdasarkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya bagaimana dan bagaimana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan dalam surat Ali Imran, surat nomor yang ketiga, ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang khitabnya kembali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kita sudah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita perbuat. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fillah, asyhadakumullah,
dalam ayat yang mulia ini, para ulama menyimpulkan bahwa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah. Sedangkan bukti kita mengikuti Rasulullah paling tidak disampaikan oleh para ulama ada dua. Yang pertama yaitu menjadi seorang muslim yang kafah. Karena bukti kita cinta kepada Rasulullah, mengikuti beliau adalah mengikuti sunnahnya. Yang dimaksud sunnah yang pertama, yaitu berdasarkan ilmu akidah adalah jalan yang lurus yang dilalui oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat dari dunia sampai ke akhirat. Itu sebabnya Nabi SAW ketika membaca surat Al-An'am, surat nomor yang ke-6, ayat yang ke-153, sambil dengan pedangnya beliau membuat garis di bawah, di tanah. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Lalu Nabi SAW membuat garis di kanan kirinya sambil melanjutkan ayat tadi. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan jangan kalian ikuti jalan kanan kirinya yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Maka kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, sebagaimana rumus teori matematika, yaitu garis yang paling cepat menghubungkan dua garis, menghubungkan dua titik adalah garis yang lurus. Jadi kalau kita ingin selamat dari dunia sampai akhirat, yaitu kita ikuti as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus di sini adalah ad-dinul Islam. Yang din ini didefinisikan bukan hanya sekedar agama. Karena agama berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kocar-kacir. Jadi orang yang hidupnya secara habluminallah sudah baik, dia disebut beragama. Sedangkan Islam dimensinya bukan hanya habluminanas, tapi juga habluminallah. Bukan hanya masalah fisik, tapi juga lahir dan batin. Maka paling tidak setiap hari 17 kali kita berdoa memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud adalah al-Islam. Dan kita memohon diberikan hidayah. Hidayah itu taufik, istiqomah di atas as-sirat al-mustaqim tersebut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Ditafsirkan oleh Rasulullah dengan surat An-Nisa, surat nomor yang keempat, ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah, oleh para nabi dan rasul, kemudian para siddiqin, orang yang benar imannya, para syuhada, orang yang mati dalam kondisi syahid, dan solihin, orang-orang yang solih. Lalu kita berlindung kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Kata Nabi, hum al-yahud, yaitu orang Yahudi. Karena mereka punya banyak ilmu tapi tidak beramal. Waladolin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Hum an-nasara, yaitu orang Nasrani. Kenapa mereka sesat? Karena mereka semangat beramal tapi tidak didasarkan ilmu. Sedangkan orang Islam, kalau dia beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Dan kalau dia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Maka, yang pertama bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menjadi muslim yang taat. Menjadi muslim yang kafah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan jangan kalian mengikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Islam adalah ad-din, nizamul hayah, yang mengatur hidup manusia mulai dari melek mata sampai memejamkan mata kembali. Dan Islam adalah din yang komprehensif, yang komplit, baik secara teori maupun secara implementasi. Secara implementasi, kita punya role model, kita punya contoh. Siapa uswatun hasanah kita? Yaitu baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita baca Al-Quran, lalu kalau kita ingin tahu bagaimana cara mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Sebagaimana digambarkan oleh Ibunda Aisyah, bahwa beliau itu kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang hidup. Maka sekali lagi, bukti kita cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah adalah menjadi muslim yang kafah, muslim yang sejati. Lalu pertanyaannya, bisakah kita mengikuti jalan lain yang bukan jalannya Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat untuk bisa sampai kepada jannahnya? Jawabannya tidak ada, Pak. Tidak ada jalan yang lain. Karena tadi Nabi bersabda, melanjutkan ayat 153 surat Al-An'am, wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan kanan kirinya, fatafarraqu bikum an sabili, yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Yang kedua, jalan ini sudah terbukti. Sudah terbukti ujungnya adalah jannah dan ridhonya Allah. Sedangkan dalam hidup ini yang kita cari adalah ridho dan jannahnya Allah. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan siapa saja di antara kita yang mengikuti mereka dengan baik, kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Allah meridhoi kita dan kita pun ridho kepada Allah. Yang berikutnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, Allah berfirman, wa may yusaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram, lalu kita cenderung kepada kebatilan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu kita ngikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Di dunia, nuwallihi ma tawalla, dibiarkan dia tersesat sejauh-jauhnya. Dan di akhirat, wa nuslihi jahannam, tempat kembalinya adalah jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat. Wali'audzubillah. Yang kedua, bukti kita cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah beliau, dalam arti kata sebagaimana disimpulkan oleh para ulama hadis, bahwa yang disebut sunnah adalah ma'udhifa ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takrirun. Semua yang sumbernya berasal dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan, yang kita yakini sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Najm surat 53 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang datangnya dari Nabi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat kita mencintai Allah adalah semangat kita mengikuti sunnah Rasulullah, mulai dari melek mata sampai memejamkan mata kembali, yang insya Allah kita mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.